Catatlah cita-citamu agar berhasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah safsafaha. Sesungguhnya Allah sangat mencintai anak yang memiliki cita-cita yang tinggi, dan Allah sangat membenci anak yang memiliki cita-cita yang rendah. Dahulu kala, duduklah anak usia belasan tahun di pinggir Ka'bah. 3 orang kakak beradik. Yang pertama bernama Abdullah bin Zubair, yang kedua bernama Mus'ab bin Zubair, dan yang paling kecil bernama Urwah bin Zubair. Yang satunya adalah kawan karib bernama Abdul Malik bin Marwan al-Hakam. Salah satu di antara mereka berkata, Yadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Yuk kita sebutin cita-cita kita mau jadi apa nanti. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, aku ingin menjadi khalifah atau presiden yang menguasai kota Mekah, Madinah, dan Irak. Mus'ab bin Zubair melanjutkan, aku ingin menjadi gubernur yang menguasai kota Irak dan Mekah. Abdul Malik bin Marwan kemudian tersenyum dan tertawa. Kalau saya nanggung itu, jika hanya ingin menjadi presiden atau khalifah yang menguasai kota Mekah, Madinah, dan Irak. Pada saat itu, Jazirah Arab atau kekuasaan Islam sudah meliputi kota Syam, Syria, Persia, Lebanon, dan Afrika. Kata Abdul Malik bin Marwan, aku ingin menjadi presiden atau khalifah yang menguasai seluruh negara-negara Islam di Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan yang terakhir, adik yang paling kecil dari Abdullah bin Zubair yang bernama Urwah bin Zubair? Kata Abdul Malik, kamu Urwah ingin didaurah atau didaulat, ingin menjadi apa? Kata Urwah bin Zubair, aku ingin menjadi ulama, orang alim, orang yang pandai agama, yang ketika orang-orang ingin belajar agama, maka mereka datang kepadaku. Singkat cerita, di tahun 65 Hijriah atau 30 tahun kemudian, khalifah yang menguasai kota Mekah, Madinah, dan Irak pada saat itu bernama Yazid bin Muawiyah sakit keras. Sehingga Yazid bin Muawiyah ini meninggal. Kemudian sebelum meninggal, Yazid bin Muawiyah berwasiat agar ketika ia sudah tidak ada nanti, anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah mau menggantikan posisinya menjadi khalifah atau presiden. Dan ketika Yazid bin Muawiyah meninggal, anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid tidak mau menggantikan ayahnya menjadi khalifah atau presiden pada saat itu. Sehingga setelah 40 hari kemudian, Muawiyah bin Yazid ini pun meninggal, menyusul ayahnya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kota Mekah, Madinah, dan Irak pada saat itu kosong dari khalifah atau presiden. Sehingga Abdullah bin Zubair tampil naik menjadi khalifah karena kosong dari pemerintahan. Lalu bagaimana dengan Mus'ab bin Zubair? Karena Abdullah bin Zubair, sang kakak ini menjadi khalifah atau presiden, maka Abdullah bin Zubair mengangkat adiknya yang bernama Mus'ab bin Zubair menjadi gubernur yang menguasai kota Irak dan Mekah. Tercapailah cita-cita kakak pertama dan yang kedua dari 3 bersaudara ini. Lalu bagaimana dengan adik yang paling kecil yang bernama Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini sejak kecil belajar kepada Ummul Mukminin
yaitu Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah adalah satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena Urwah bin Zubair belajar kepada Aisyah, akhirnya Urwah menjadi alim dan menjadi ulama besar yang banyak meriwayatkan hadis dari bibinya yang bernama Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kawan karibnya yang bernama Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam? Pada saat itu negeri Syam masih dikuasai oleh ayahnya Abdul Malik bin Marwan yang bernama Marwan Al-Hakam. Mengetahui Abdullah bin Zubair menjadi khalifah yang menguasai kota Mekah dan Madinah, Marwan Al-Hakam ingin tunduk di bawah pemerintahan Khalifah Abdullah bin Zubair pada saat itu. Namun Abdullah bin Zubair menolak Marwan Al-Hakam untuk berbaiat atau tunduk di bawah pemerintahannya. Abdullah bin Zubair berkata, "La nu'tihim illa bisyayf." Untuk penduduk Syam tidak perlu tunduk kepadaku, kita perang, kata Abdullah bin Zubair. Akhirnya peranglah Abdullah bin Zubair kepada Marwan Al-Hakam. Karena Marwan Al-Hakam ini adalah salah satu khalifah yang pernah membunuh ayahnya Abdullah bin Zubair yang bernama Zubair bin Awam. Akhirnya kalah Marwan Al-Hakam perang melawan Abdullah bin Zubair, sehingga Khalifah Syam digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam. Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam ini menggantikan ayahnya, kemudian meneruskan perperangan melawan Abdullah bin Zubair. Selama 8 tahun perang berkecamuk, Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam memenangkan peperangan melawan Abdullah bin Zubair berkat kepiawaian panglima perangnya yang bernama Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tercapailah cita-citanya Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam yang menguasai seluruh negara Islam, dari mulai Syam, Syria, Palestina, Lebanon, Mekah, Irak, dan Madinah. Karena Abdullah bin Zubair kalah perperangan melawan Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam, sehingga kota Mekah, Madinah, dan Irak tunduk di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam. Oleh karenanya, catatlah cita-cita kalian, karena menurut pendapat orang-orang soleh, biasanya cita-cita yang tercatat ini menjadi sebab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat